rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang sehingga mudah damai. Bahagia sering menghampiri dan lebih sering lagi sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Beneran loh, sekarang kita sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai jangan terjebak pada proses. Fokus sama hasilnya. Ya, fokus sama hasilnya. Ini beberapa hari ini senang saya sibuk silaturahmi dengan sobat-sobat RTD yang mengikuti program saya dan menghendaki sesi coaching, private coaching tentunya ya, tatap muka secara langsung. Alhamdulillah mereka punya kesempatan untuk datang ke Jogja. Senang sekali saya bisa langsung bertatap muka dengan mereka. Oke Sobat RTD, apa yang saya sharingkan dengan salah satu peserta program yang barusan saya temui, yaitu jangan terjebak pada proses, fokus sama hasil. Loh, gimana sih? Katanya proses itu luar biasa. Proses itu mendidik kita, menempa kita menjadi orang yang lebih tahan banting, lebih bisa menghargai proses, berarti juga bisa menghargai kehidupan. Ya benar, itu benar sekali. Tapi percayalah, orang-orang yang bilang begitu itu sebagian besar sudah nyampe ke ujungnya, sudah dapatkan apa tujuannya, sudah dapatkan hasil dari proses itu, sehingga kemudian mereka ini bisa bilang bahwa proses itu luar biasa dan ada banyak hal juga didapatkan pada sebuah proses. Begitu juga dengan ilmu spiritual. Supaya kita tidak terjebak pada proses, maka sebenarnya Tuhan itu memberikan kita pemandu, memberikan kita navigator untuk menemani kita dalam proses atau kehidupan. Tapi ini tentunya bisa terjadi manakala hasil atau tujuan itu sudah digapai, dan manakala juga kita bisa menembus sampai pada titik tujuan yang kita inginkan, yang ternyata itu hanyalah sebuah awal. Loh, kok bisa begitu? Masih ingatkah dengan sebuah kalimat yang selalu saya ingat-ingat? Awal dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Loh, bukannya mengenal itu akhir nanti di sana, di akhirat. Enggak, ternyata awal. Loh, berarti awal kehidupan berarti kemarin dong, waktu masih seumuran Akasa, anak saya. Enggak, lebih dahulu seharusnya. Kenal itu awal kehidupan.
Apa sih itu kalimatnya? Itu loh, awaludin ma'rifatullah. Bagi saya itu artinya awal dari segalanya adalah kenal Tuhan. Segalanya itu bisa berarti juga kehidupan. Segalanya itu bisa berarti juga proses yang kita lalui saat ini sebenarnya seharusnya dalam ranah spiritual adalah awalan. Jadi kita harusnya mengawali dulu dengan kenal Tuhan, baru berproses, baru hidup. Ini yang saya bicarakan dunia spiritual ya, bukan yang lainnya. Saya hanya punya license, saya hanya belajar secara spesifik ilmu spiritual energi. Ilmu energi spiritual Nusantara, bukan yang lainnya. Jadi sudut pandang saya ketika membahas ini adalah sudut pandang dari saya yang seorang praktisi energi spiritual Nusantara. Ilmu energi spiritual Nusantara adalah ilmu yang saya pelajari semenjak sekitaran tahun 2009 atau 10 sampai sekarang tahun 2022 di bulan Juli. Nah, jadi karena saya mempelajari itu, makanya saya bisa sharing seperti ini. Dan sharing saya ini sudut pandang dan latar belakangnya adalah karena saya belajar ilmu energi spiritual Nusantara. Dan saya berproses juga dengan ilmu tersebut. Bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Dan ketika saya belajar ilmu itu, saya baru menyadari di ilmu tersebut mengantar saya pada terhubung secara sadar pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini yang memunculkan kesadaran Tuhan. Bila kesadaran Tuhan muncul, maka kita akan menjadi punya seperti pemandu yang sering saya sebut sebagai navigator. Nah, tentunya bila kita bisa terhubung ke bagian itu, akhirnya proses belajar spiritual kita ada yang memandu, yang disebut juga kalau di ilmu energi spiritual Nusantara sebagai guru sejati. Kalau saya pribadi bilang itu navigator kehidupan. Seperti layaknya kalau saya suka nonton film ya, dan juga suka juga dengan Avenger. Jadi sudut pandang saya jadi seperti Tony Stark yang selalu didampingi oleh AI-nya atau artificial intelligence-nya, yaitu Jarvis atau Friday ketika sedang menggunakan armor-nya atau baju besinya. Nah, setiap saat itu ada yang memandu, ada yang mendampingi, ada yang mengasisteni. Itulah kesadaran Tuhan di dalam diri atau navigator. Nah, itu yang saya terapkan sehari-hari. Itu yang saya lakukan setiap hari. Fokusnya apa? Tuhan. Fokusnya kemana? Ke Tuhan. Ya sudah, jangan terjebak dengan yang lain. Ketika kita salah satu hal misalnya, ketika kita punya rencana, kemudian kita lepaskan ke alam semesta, bagaimana supaya rencana itu berhasil? Ya tentunya kita harus berusaha kan. Tapi usahanya ini karena kita sudah tahu tujuannya, dan kita kembalikan ke alam semesta, bagaimana cara mewujudkannya. Ya kita lalui aja, liquid aja, cair aja. Terserah alam semesta akan mewujudkan dari jalan yang mana. Dan kita jalani jalan itu bersama sang pemandu atau navigator. Dan mudahnya ini contoh paling mudah lah ya, contoh paling mudah.
yang saya sering hadapi gitu. Contoh yang paling gampang lah ya. Tujuan saya dalam melakukan diet intermittent fasting itu adalah sehat. Dan tujuan saya berolahraga adalah sehat juga, atau lebih spesifik adalah punya stamina yang lebih baik. Sehat itu dengan mengatur pola makan, menjaga stamina atau memiliki stamina yang bagus, yang fit itu dengan berolahraga. Nah, olahraga yang saya lakukan ini ada beberapa. Angkat olahraga beban, olahraga beban. Terus kemudian kardionya itu seringkali jogging, kadang-kadang bersepeda. Nah, yang saya selalu ingat itu tujuannya sehat. Oke. Bonus-bonusnya ketika jogging kadang-kadang ingin nambah terus tuh ininya, jaraknya, pace-nya juga inginnya lebih cepat terus supaya selalu sehat. Nah, supaya stamina selalu terjaga. Nah, ketika saya ingat bahwa tujuannya adalah stamina selalu terjaga, bukan menjadi seorang atlet, maka saya berusaha nih untuk tidak terjebak bahwa harus makin cepat gitu, larinya. Tidak. Ya, kecepatan juga harus saya selalu jaga. Jarak juga harus selalu saya jaga, tidak begitu-begitu saja gitu. Karena kalau sudah lari lama, itu tentunya jarak yang pendek jadi sudah terbiasa, jadi nggak kerasa lagi. Keringatnya ya jadi begitu-gitu saja. Itu kalau jadi tubuh terbiasa. Karena itu saya selang-seling jarak dengan kecepatan. Kalau jaraknya jauh, kecepatan saya biasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau jaraknya dekat, biasanya kecepatannya itu tinggi gitu. Pace-nya rendah. Misalnya pace 5 atau 6 gitu. Kalau jauh, pace-nya besar, 7 atau 8 atau bahkan 9 gitu. Nah, ini saya jaga selalu. Dan godaan-godaan yang muncul itu adalah ikut komunitas biar ketemu teman-teman yang suka lari juga gitu. Nah, tapi kan waktunya belum tentu ada. Habis lari saya harus cepet-cepet nyiapkan sarapan sama bekalnya Akasa, kemudian ngantar Akasa, anak saya itu ke sekolah gitu. Nah, sepeda pun juga begitu. Tergoda saya. Pingin jarak yang jauh, ngumpul sama teman-teman. Sepedanya ganti dari sepeda lipat ke sepeda road bike supaya bisa ikut komunitas gitu. Bisa jarak yang jauh juga. Jarak jauh sebetulnya bisa juga dengan sepeda lipat. Tapi rasanya banyak orang sekarang yang jarak jauh itu kelihatannya keren gitu di jalan dengan komunitas. Atau saya tergoda, jiwa keinginannya muncul, pengen sepeda itu, kemudian pengen juga berkomunitas. Boleh juga. Akhirnya saya coba beberapa kali bersosialisasi gitu. Tapi saya ingat tujuannya. Tujuan saya ini bukan bersosialisasi. Kalau bersosialisasi ini ada saat yang lain gitu. Dan ketika bersosialisasi pun, ketika saya bersosialisasi dengan komunitas, ya saya fokus juga nyari tema-tema untuk buat video YouTube sharing ini, atau tema artikel, atau pelajaran-pelajaran apa sih yang diberikan navigator gitu lewat sosialisasi itu. Dan tujuannya ya, saya ingat selalu bahwa bukan bersosialisasi. Ya olahraga saja begitu. Kebetulan saya tidak memilih itu untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan teman-teman baru. Tidak. Kalau itu yang terjadi, nanti saya terjebak. Terjebaknya apa? Ketika bersosialisasi, kebetulan karena saya intermittent fasting, nggak bisa dong
mampir ke warung opor, mampir ke warung bakso, warung sate, atau kuliner-kuliner, karena tujuannya ketika sedang berolahraga rame-rame dengan komunitas, pasti ke sebuah tempat di sana ngemil, makannya di tempat ngemil. Karena diet aja nih? Enggak juga, tapi saya berusaha supaya tidak terjebak. Saya ingat tujuan saya begitu. Dan alhamdulillahnya yaitu tadi, saya punya tujuan yang saya tetapkan di awal. Kalau kita selalu ingat dengan tujuan itu, maka tujuan itu akan membuat kita punya batasan-batasan, punya aturan-aturan. Tapi bila tidak, itu bisa kemana-mana. Kadang-kadang tuh juga suka ini ya, gelap mata gitu kalau lihat misalnya tool atau gear lari baru, ada sepatu bagus, bukan baru ya, tapi bagus yang menarik hati, baju atau celana gitu, outfit, sepeda juga begitu, uniform baru, helm bagus, ya sudahlah. Saya selalu ingat dengan tujuannya gitu. Dan sebetulnya juga tidak sih, itu cuma alasan. Kalau lari sendirian, nggak sama Mochi sama Akasa, hari Sabtu itu bisa diprotes. Sepeda juga begitu, kalau kejauhan, waktunya lama, nggak bisa deh family time, jalan-jalan atau ngapain lah di rumah nonton film bareng-bareng, diprotes juga. Kalau mau ya harus boncengin Akasa. Kan sangat tidak mungkin ya. Enggak, itu hanya guyon lah. Tapi banyak bener ya. Daripada dicemberutin istri kan, ya sudahlah, ingat dengan tujuan gitu. Tujuannya bukan itu. Jadi seringkali saya suka menolak kalau diajak gabung dengan komunitas atau diajak berkumpul bersama gitu. Di saat yang lain oke lah, tapi ya waktunya juga karena nggak banyak ya. Kalau banyak waktunya mungkin bisa dipertimbangkan, karena waktunya terbatas. Kemarin itu di rumah nggak ada asisten. Selama berapa lama itu saya jadi bapak rumah tangga full time. Ya kapan juga waktunya kan. Nggak bisa juga taking care dengan lebih fokus orang tua yang butuh. Nggak butuh temen sih, cuman kan lebih baik kalau ada yang nemenin, ngajak ngobrol di tempatnya Kungcas itu panggilan bapak saya dari Akasa begitu, dari cucu-cucunya. Itu nggak ada asisten juga dan beliau sendirian di rumah kan. Ya waktunya juga saya takut nggak bisa banyak taking care beliau. Ya sudah, yang penting tuh ingat tujuannya. Tujuannya apa? Ingat-ingat dan perhatikan terus. Begitu juga dengan berspiritual. Ingat dengan tujuannya. Dan ternyata di spiritual itu tujuan kita kepada Tuhan juga ternyata ketika sedang berproses menuju Tuhan, baiknya juga didampingin. Didampingin siapa? Didampingin Tuhan juga. Didampingin wakilnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kesadaran Tuhan atau navigator. Oke Sobat RTD, gitu deh sharing saya kali ini. Berapa hari ini videonya suka banyak di mobil atau di jalan, nggak di rumah. Karena itu tadi, sibuk menyenangkan diri bersilaturahmi dengan Sobat RTD yang datang ke Jogja. Ya, Sobat RTD, kapan mau ke Jogja nih? Kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ditunggu di Jogja ya. Oke Sobat RTD, gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi video ini ya. Ada artikel-artikel yang saya share di sana sebagai tambahan referensi ke tema ini. Dan jangan lupa juga
sharing. Saya tunggu sharing Sobat RTD di kolom komentar. Kita saling menguatkan, saling berbagi, saling menambah referensi mengenai tema ini. Jangan lupa juga Sobat RTD, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Biar RTD channel ini makin berkembang dan makin banyak orang yang terinspirasi untuk bisa bertambah tenang, bisa mudah rileks, bisa mudah tenang, bisa makin mudah damainya, bahagia sering menghampiri, dan selalu sadar bahwa sekarang pun kita semua ini atau Sobat RTD sudah sejahtera. Itu dulu. Salam rileks, tenang, damai. Terima kasih udah nonton video saya, dan maaf kalau ada banyak salah kata dan kalimat. Terima kasih. Ala bapak-bapak.